Baik, selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan dan mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada persepsi. Menurut Kotler dan Keller yang dikutip oleh Judy, persepsi merupakan proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan. Ada 3 proses persepsi, yaitu pertama perhatian yang selektif, lalu gangguan yang selektif, dan mengingat kembali yang selektif. Lalu yang ketiga ada proses pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Lalu yang keempat ada kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Sikap adalah evaluasi kognitif, perasaan, emosional, dan kecenderungan tindakan seseorang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku konsumen. Secara umum, perilaku konsumen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ada perilaku konsumen bersifat rasional. Nah, perilaku konsumen bersifat rasional ini adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Lalu yang kedua ada perilaku konsumen bersifat irasional. Nah, perilaku konsumen yang ini adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Selanjutnya ada pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif, yaitu dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Yang kedua ada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei yang bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian yang berkaitan dengan teori. Lalu yang ketiga ada pendekatan sains pemasaran, yaitu pendekatan ini menggunakan pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori tersebut berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan materi yang kami sampaikan yaitu model perilaku konsumen merupakan kerangka untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa. Nah, adapun faktor internal seperti motivasi, persepsi, dan sikap, serta ada faktor eksternal yang seperti pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan mereka. Beberapa model yang umum digunakan mencakup pendekatan ekonomi, psikologis, sosiologis, dan proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini membantu pemasar merancang strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan juga meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas merek.